Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ide jualan kali ini aku mau sharing atau mau berbagi jenis usaha yang tidak terlalu susah untuk dikerjakan ya. Ini adalah sebagian alat-alat tulis. Ini hanya sebagian saja karena ini hanya pensil, pulpen dan pulpen. Mengapa saya kali ini berbagi tentang alat tulis jenis pulpen dan pensil? Karena teman-teman tahu ya, ini tuh peralatan yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Dan semua toko ini pasti berjualan ini. Jadi bagi teman-teman yang mau freelance, mau berjualan, mau buka usaha atau mau bingung bagaimana caranya untuk memulai jadi sales freelance atau berjualan ke toko-toko, saya punya saran untuk tidak terlalu banyak barang, hanya cukup alat-alat tulis. Ini sangat dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Dan setiap toko ini pasti akan berjualan jenis-jenis pulpen dan alat tulis. Sekarang kita review masing-masing dari ini ya. Ini hanya sebagian saja yang saya videokan. Ini hanya untuk gambaran bagaimana teman-teman yang pengen mulai untuk usaha freelance berjualan itu bisa memulai. Tidak perlu harus banyak-banyak macam-macam, karena mungkin kalau masih awal itu pasti akan bingung kalau terlalu banyak item. Di samping mainan renteng, ini kita bisa mencoba usaha berjualan seperti ini, kita tawarkan ke toko-toko. Nah, sekarang kita mau lihat ini pensil. Ini pensil kalau di toko itu bisa cukup eceran 2000 sudah bagus. Seperti ini. Ini cukup untuk eceran 2000. Nah, berapa modalnya ini? Ini modalnya mungkin di tempat lain berbeda-beda ya, tapi di sini ini modal sekitar 10.000. 10.000 per segini. Nanti itu bisa kita jual antara 16 sampai 18.000. Artinya setiap satu ini kita akan mendapat keuntungan 6 sampai 8.000. Itu baru satu ini. Kalau dalam sehari kita bisa menjual 5 sampai 10 seperti ini. 5 sampai 10. Kita kalkulasi misalkan 40 sampai 80.000. Ini hanya dari pensilnya saja. Sekarang dari pulpen. Pulpen ini sangat macam-macam jenisnya ya. Tapi teman-teman bisa mencari pulpen yang bagus, tapi harga kulaannya itu murah dan bisa dijual dengan keuntungan yang lumayan. Contohnya seperti ini.
Ini pulpen gel. Pulpen gel seperti ini. Ini bagus ya untuk nulisnya. Berapa modal dari pulpen ini? Ini sangat murah. Ini di grosir itu antara 13 sampai 14 ribu. Kita bisa menjual ke toko itu antara 20 sampai 24 ribu. Bisa dibayangkan keuntungannya berapa? Antara 6 sampai 10 ribu. Seandainya kita ambil yang paling sedikit ya, 6 ribu. Kita bisa menjual 5 sampai 10. Kita mendapat keuntungan sehari 30 sampai 60 ribu. Ini dari pulpen yang ini. Belum tadi dari pensil. Ini pensil dengan merek-merek Joico, Kenko. Ini sudah punya nama, jadi gampang untuk dijual. Selanjutnya pulpen gel. Saya rekomendasikan merek ini karena selama saya jualan ini merek Tizo ini belum pernah ada komplain ya. Dan ini juga berbagai motif. Ini berbagai motif, banyak motifnya, banyak warnanya. Ini model panjang seperti ini. Dan mungkin di toko-toko juga masih lebih banyak lagi modelnya. Ini beda sama yang ini. Seperti itu. Jadi kita bisa membawa, menjual, memilih dengan walaupun satu merek, tetapi dengan berbagai jenis bentuk. Nah, itu nanti toko itu bisa akan membelinya tidak hanya satu pak gini ya. Satu toko kadang membeli 2, 3 atau bahkan kadang lebih. Ini pulpen bagus. Ini kalau di toko itu bisa eceran 3,5 sampai 4 ribu. Kita menjualnya itu antara 25 sampai 28 ribu. Itu sudah cukup. Modalnya berapa? Kalau di saya itu modalnya sekitar 19-20 ribu. Itu beda lagi di tempat teman-teman ya. Kita ngambil untung rata-rata 5.000 sampai 8.000. Ini satu pak gini. Tapi jangan lupa dengan pulpen standar, karena ini adalah termasuk ikon ya. Masyarakat menengah ke bawah atau di pedesaan atau pada umumnya itu rata-rata sudah mengenal yang namanya pulpen standar. Pulpen standar itu juga berbagai macam jenisnya. Ada AE7, ada pokoknya banyak sekali ya. Nah, ini saya cari yang pulpen standar yang paling murah. Dan ini juga ada 12 plus 1, berarti gratis satu pulpen. Ini isinya 13 berarti.
kita cari yang harga murah, karena pulpen standar itu sudah dipatok di masyarakat umum itu dengan harga eceran 2000. Berarti kita memasukkan ke toko itu maksimal per piece-nya itu 1500. Nah, itu bagaimana kita pinter-pinter cari yang lebih murah tapi tetap dari standar. Seperti ini contohnya, ini dari standar, merek yang sudah ternama, tapi ini harga ramah di kantong, harga termasuk murah untuk para sales freelance. Kita bisa mengambil keuntungan dari ini segini, antara 3000 sampai 4000. Ini rata-rata toko merek standar ini paling dicari. Ini tidak, merek ternama ini juga tidak bisa terlalu tinggi ya ambil keuntungannya, tapi ini bisa untuk menjadi pembuka, istilahnya pembuka kita menawarkan barang. Kita ke toko, permisi Bu, Pak, saya mau menawarkan pulpen. Kadang biasanya toko pasti akan, oh ada pulpen standar, kita langsung keluarkan ini dan kita promosikan ini 12 bonus 1, jadi keuntungan di toko akan bertambah 1 piece. Nah, itu bisa untuk menarik pembeli, menarik pelanggan toko kita. Jadi seandainya ini habis segini dalam 1 hari saja, bisa dihitung ya, ini berapa? 5, ini 5, ini 6. Dengan keuntungan rata-rata kita ambil tengahnya, kita ambil minimnya 6000. 6 sama 10, 16. 16 kali 6000, 100, di atas 150 lah. Jadi seperti itu ya, bagi yang mau memulai usaha tapi masih bingung apa yang harus dijual terlebih dulu, bisa mencoba dari satu jenis item dulu, contohnya berbagai jenis alat tulis, perpulpenan, perpensilan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga yang baru mau memulai usaha bisa memulai, dan yang sudah berjalan bisa tambah sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.